balik ke form yang tadi. Jadi sampai mana kita bahasnya ya? Form yang tadi. Yang dikonekin ke database Pak. Ya, oke. Dari form yang tadi. Bentar, lagi kelas dulu bentar. Iya, Mas Simon, terima kasih. Oke, saya coba request remote. Sudah Pak. Oke. Ini gimana pindah screen ya? Pindah screen-nya Pak, masih di WhatsApp. Udah pindah Pak. Masih di WhatsApp ya? Iya. Oh, sebentar Pak. Ini saya udah pindah ke home. Oke. Coba bergerak ke ini, Mas. Ke form yang tadi. Sudah Pak, di sini saya ke home. Oke. Ini kayaknya koneksinya. Boleh di close dulu, nanti di share screen lagi, Mas. Oh ya, siap Pak. Coba. Ya, oke. Nah, tadi sampai sini ya, form ini ya. Nah, di form ini, karena udah terlanjur buat, yang emang sebenarnya ini jauh dari rancangan yang kita tentuin ya kemarin. Cuman untuk way out, biar cepatnya kalian nyelesain tugas ini gitu ya. Ini dengan form yang ada ini, ketika diklik proses itu buat simpan ke table ya, ke table atau database-nya. Dimana itu akan menyimpan informasi-informasi ini, nomor tagihan, nama pasien, alamat, nomor telepon, sampai seterusnya gitu ya. Cuman mungkin yang perlu ditambahkan di situ kan nama pasien kalian ngambil ke ID pasien ya. Di dalam tabel pasien kan ada rekam medis ya. Di tabel pasien. Yang ini, Pak. Nah, nomor rekam medis itu juga ditampilin, dimasukin juga ke database. Ya. Nah, ini kalau saya lihat tabelnya kok begini bentuknya, ada opsi bayar, sistem pembayaran, sama total bayar. Ini kan tabel pasien ya. Iya, Pak. Jadi kemarin itu karena mau buat sementara buat nampilin view-nya, jadi kemarin diutak-atik dulu, Pak. Oke. Ya, mungkin dijadiin terpisah aja ya. Ini kan untuk database pasien. Nah, kemudian bikin satu database table lagi untuk menampung pembayaran ya. Total pembayarannya sesuai dengan form yang tadi. Jadi informasi yang ditambahkan cukup nomor mana formnya? Sebenarnya sih udah dibikin table baru, Pak. Cuma belum digabungin. Ini Pak, ini beda sama tabel pasien. Boleh dibikin aja Mas. Nanti tinggal diproses kan, tinggal diklik proses terus simpan ke tabel itu kan. Gitu. Oh iya Pak. Ya. Nah untuk yang sistem pembayaran, coba kalau boleh sistem pembayaran kayak gimana Mas? Tadi sistem pembayaran, oh ini ya, cash dana link aja. Yeah. Asuransi, kalau diklik asuransi dia pilih kode asuransinya. Kalau dipilih BPJS dia pilih BPJS, bayar pribadi ada opsinya lagi gitu ya. Oke. Iya, Pak. Ini nanti disimpan ke tabel masing-masing value-nya kan. Kalau misalkan asuransi, diklik asuransi nih. Klik coba Mas. Kalau dia pilih Aksa Mandiri, yang kesimpan Aksa Mandiri atau asuransi? Aksa, jadi di sini kan ada, maaf Pak, ini tabel head-nya masih ngacak. Ya. Jadi opsi bayar, asuransi, terus sistem pembayarannya Aksa Mandiri gitu Pak. Ada dua ini. Oke. Jadi kalau dia bayarnya pribadi, yang opsi bayarnya jadi pribadi gitu ya? Iya Pak, betul. Oke.
Kalau dia bayarnya pribadi cash, berarti dia opsi bayarnya pribadi, teman sistem pembayarannya cash gitu ya. Iya, Pak. Oke, Betul. clear. Nah, itu bikin kayak gitu juga nggak masalah, Mas, bikin di table ya, masuk ke tablenya. Yang penting tablenya, strukturnya kayak gitu. Kalau boleh lihat tadi yang udah sempat dibikin mana? Boleh ditampilin? Oh, ini sih, Pak. Oke, udah sama. Ya, jadi gini, Ya, tugas kalian satu tadi yang untuk nambahin itu yang tadi ya ke tabel ini, proses bikin ke, prosesnya, ya, Pak. ya, bikin proses ke tabel ini. Terus yang satu bisa ekspor ke Excel. Tabel ini nih ya, ada fitur untuk ekspor ke Oh, Excel, ya. ya. Terus kedua Iya, Pak. untuk bikin grafik. Grafiknya itu diambil yang opsi bayar aja. Opsi bayarnya dia pakai apa? Berapa banyak yang bayar pakai asuransi, berapa banyak yang bayar pakai pribadi, berapa banyak yang bayar pakai BPJS, itu dimunculkan grafiknya. Itu ya. Jelaskan ya. Oke, Pak. Siap. Nah, dari tabel ini aja berangkatnya. Cuman jenis-jenis yang untuk menampilkan grafiknya diambil dari opsi bayar, nggak usah ke sistem bayar, opsi bayarnya dulu. Kemudian ini bisa diekspor ke dalam bentuk Excel. Udah, gitu aja. Siap, Pak. Oke. Jadi PR-nya sampai hari Jumat ya. Kalau boleh disampaikan di forum. Kalau kelompok lain mungkin yang tadi kelompok 1, kelompok 2 kan tugasnya hanya untuk menampilkan grafiknya gitu mungkin ya. Nah, teman-teman di Iya, Pak. kelompok 3 ini menambahkan di forum berarti yang input apa hasil capture dari proses ini ya, tadi proses output ini sama Excel ya. Excelnya, bentuk file Excelnya kayak gimana, capturean Excelnya, sama yang grafik, bentuk grafiknya ya. Jadi ada 3 Iya. kolom ya. Oke, itu sebagai notes untuk kelompok Baik, 3. Pak. Silakan dikerjakan, mudah-mudahan sampai hari Jumat udah bisa disubmit. Oke ya. Siap, insya Allah, Pak. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Silakan kerjasama sama kelompok yang lain nih, sama anggotanya nih. Kalau cuma 2 yang aktif, ya nggak akan kekejar nih. Jadi kalau boleh, Ya, Pak. pakai cara kelompok 2 tadi yang menggunakan GitHub. Kalaupun nggak bisa ya sharing-sharing filenya di pooling di satu orang gitu yang dipercaya untuk mengkompil. Misalkan kalian udah kerja nih 2 nih, Iqbal sama Zaki, mungkin tunjuk lagi satu orang atau orang lagi untuk yang mengkompil jadi sebuah sistem gitu. Ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Sip. Terima kasih kelompok 3. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga, Pak. Ini saya izin Terima dulu kasih, ya, Pak Pak. Irul. Ya, ya. Ya. Oke. Terima kasih, teman-teman. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kelompok 3. Oke. Berikutnya kelompok berapa nih? 4. Farmasi ya, farmasi. Kelompok farmasi silakan. Kelompok 5, Pak. Farmasi, Pak. Oh iya, 5 boleh. Farmasi. Kelompok 5, Pak. Ya, silakan. Oke, Pak. Ini sebelumnya saya minta maaf dulu nih, Pak. Saya lagi di perjalanan mau ke kantor customer. Jadi ini kalau misalkan internetnya putus-putus, mohon maaf ya, Pak. Ya. Nanti dibantu sama rekan saya juga, si Rizky. Ya, ini saya share screen dulu ya, Pak. Sebentar. Ya, ini mungkin saya sedikit bahas tentang presentasinya dulu nih, Pak, dari tim kami. Itu untuk pengerjaannya dari desain layout itu 80%, list formnya desain layoutnya 85, list formnya 80, database di 75, list function 75. Okay. Nah, untuk functionnya itu, Pak, pertama kita login. Ini saya langsung login pakai user yang full access. Oke. Ya, di sini ada menu baru dari si layoutnya, daftar obat sama rekap obat. Ini udah ada data-data obatnya, Pak. Nah, ini nanti obatnya berdasarkan yang seperti Bapak infoin kemarin. Ada yang obat IGD, ada yang obat rawat inap, sama yang satu lagi rawat jalan, Pak. Oke. Nah, dari situ kita ke data pasien, Pak. Nah, di sini ada button baru yang kita buat, yaitu rekap obat pasien. Jadi kita nanti tinggal milih, misalnya Rizky Andina nih, kita rekap obat.
Nah, di sini ada formnya nih, Pak. Nah, mengenai diagnosa, terus penanganan dia seperti apa, lalu metode pembayaran dia apa. Nah, misalnya sini untuk diagnosanya masih manual sih, Pak. Jadi misalkan saya tulis di sini sakit kanker. Penanganannya udah ada 3 pilihan ini, rawat inap, rawat jalan, IGD. Terus metode pembayarannya mandiri, BPJS, asuransi. Nah, ketika dia pilih penanganannya IGD, nama obat yang muncul langsung nama obat yang IGD, Pak. Ini fungsinya udah jalan sih. Jadi kalau misalkan saya ganti ke rawat inap, nanti obatnya juga yang rawat inap. Misalnya saya di sini pilih salah satu obat ya, lalu kuantitinya 1. Nah, ini harganya udah langsung, Pak, keluar 2.000. Parameterize ya. Kalau saya tambahin 2, langsung 4.000. Ya, langsung auto calculate dia. Total harganya juga. Lalu misalkan saya pilih lagi obat yang lain, misalnya ini 1. Kolesterol tuh. Ya, ini ada 6.000 langsung ketambah juga. Nah, ini langsung kita proses, Pak. Nah, setelah proses, ini dia masuk ke dalam list ini, data rekap obat yang di homepage ini, Pak. Nah, lalu kita ada function PDF-nya kemarin, cuman ini kekurangannya kita belum ada PDF preview. Jadi pas kita klik itu, dia langsung ke auto download gini, Pak. Jadi nggak ada previewnya. Nah, ketika kita buka PDF-nya, nah ini. Jadi dia biasa banget sih, Pak. Nah, kekurangan kita itu ada di 3 poin, Pak. 3 poin utama, yaitu dari pertama print preview-nya tadi, print preview PDF-nya nggak ada. Terus untuk quantity obat kita juga masih belum ada, Pak. Maksudnya belum ada Quantity tuh? obatnya. Jadi gini, kan kalau dari Bapak itu seingat saya minta misalnya ada obatnya ketersediaannya 50 gitu kan. Oke. Itu Stoknya berkurang gitu gitu, itu dia stok obatnya. Terus satu lagi apa ya kemarin? Sebentar, Pak, saya lihat. Sama diagnosanya ini kita masih input manual, Pak, yang tadi. Yang harusnya dari mana tuh Mas diagnosanya? Itu bukannya dari itu ya, Pak. Ada pilihan Master diagnosa itu, Pak. Sebelumnya ya, master diagnosa itu ya, Pak ya. Enggak, ini kepanjangan hidung. Jadi yang tadi Bapak presentasi yang pilih dokter tuh, Pak. Kita seharusnya kan nunggu dari itu tuh, pilih dokter, langsung masuk ke tabel diagnosa. Sama kekurangannya, Pak, untuk list obatnya itu tidak bisa lebih dari 10 ya, Pak. Itu sih kekurangan kami, Pak. Iya, Pak. Itu sih dari kami. Bisa listnya berarti nggak bisa tambahin lebih dari 10 ya? Iya, tidak bisa lebih dari 10 obat. Berarti statis gitu. Iya. Ya. Ada lagi yang dipresent? Bentuk table mungkin bentuk table. Tabelnya ini untuk tabel rekap obat sih, Pak. Yang awal-awalnya. Yang udah kita input tadi nama-nama kita udah rekap obat di tabel data pasien. Sama ini tabel obat. Ini sih, Pak. Mungkin ada lagi, Pak, yang mau dilihat dari tim kita atau ada tambahan. Tabel rekap obat detail tuh isinya apa, Mas? Oh, ini awalnya kita mau buat itu, Pak, yang quantity itu. Yang kayak apa? Stok obat itu. Cuman ini kayak belum berjalan sih fungsinya. Ini kemarin yang buat kalau nggak salah siapa ya ini jadi ini belum jalan sih sebenarnya. Oke. Ya. Jadi belum bisa ini, Pak, belum bisa ngurangin, Pak. Jadi ketika kita input obat 3, nah seharusnya dia harus mengurangi ke stok yang di tabel obat itu. Tapi itu belum jalan, Pak. Malah jadi aneh ketika dibuat itu, Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang dipresent, Mas? Cukup ya? Cukup, Pak. Mungkin, Pak. Ya, reviewnya gini, Mas. Coba boleh ke form yang tadi, yang merah tuh, apa tuh table? Oh, bentar, Pak. Yang ini, Pak. Iya, oke. Nah,
Gini Mas, kalau dibaca lagi dari rancangannya sama kalau dilihat dari apa namanya yang rancangan kemarin saya bahas ya, sebenarnya yang untuk diagnosa ya, itu diperoleh bukan dari master diagnosa Mas, tapi dari sama kayak yang pembayaran ya itu, tapi dari si apa namanya input perawatannya. Misalkan dia kalau misalkan perawatan dari rawat jalan, maka bisa menggunakan tabel saya ya tuh ya. Yang dibikin udah bagus, maksudnya ini modul untuk farmasinya udah canggih banget nih, dari nama obatnya udah terpilih, misalkan dia rawat jalan, kategori obatnya di situ. Sebenarnya intinya itu bukan pengkategorian obat di rawat jalan, rawat inap atau rawat dari IGD, bukan, tapi justru dari inputnya, dia dari mana gitu. Pasien ini tuh dia dari mana? Dari rawat jalan kah, dari rawat inap kah, atau dari IGD gitu. Nanti kalau misalkan dia coba ke tabel yang depan Mas tadi yang data pasien. Data pasien ini. Iya, nah data pasien ini sebenarnya yang ditampilkan adalah berdasarkan data perawatan ya. Data misalkan datanya itu dari rawat inap. Nah, sebenarnya dari menu utamanya aja tuh harusnya dia kebentuk 3 nih. Ini rancangan saya yang kemarin sih, kebentuk 3 menu utama. 1 untuk pasien rawat jalan. Ya. Nanti ketika diklik baru muncul list data pasien yang rawat jalan. Jadi sebenarnya kita dari rekap obat pasien ini nggak usah milih ini apa ya? Betul sekali. Rawat inap, rawat jalan, tapi di tabel data pasien ini nanti ada kayak pilihan gitu. Kalau rawat inap nanti yang keluar namanya siapa aja gitu ya? Iya, betul. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Itu sebenarnya yang kemarin dimaksudkan. Jadi bukan cuma dari obatnya, tapi juga dari arah pasien ini nih, datangnya dari mana? Dari IGD, dari rawat jalan, atau dari rawat inap. Kan kalau diet dari rawat IGD tadi ya, itu udah disebutin kan nama obatnya apa gitu kan. Nah, di modul ini tinggal ngampilin satu form. Ya. Coba klik rekap obat pasien deh. Nah, form ini itu ditampilkan langsung nomor rekam medisnya, nama pasiennya, terus diagnosa itu udah otomatis dapat dari situ kan, dapat dari tabel yang tadi kan. Penanganannya tadi kan ada IGD, rawat inap dan segala macam. Dia udah ada. Ini nggak dipencet, nggak di ini manual ya Mas. Betul, itu udah keambil dari yang tadi tuh, berdasarkan source datanya, entah itu pasien rawat inap, rawat jalan, atau IGD. Itu paling Mas. Itu sebenarnya rancangan kemarinnya, cuman karena ini terlanjur dibuat seperti ini, kemudian di sini penanganannya udah di input ya. Ini coba lihat tabelnya lagi Mas, untuk ketika diklik submit, masuknya ke tabel apa? Masuknya ke tabel ini Pak, misalnya masuk ke proses. Itu dia masuk ke ini, ke tabel data rekap obat, Pak. Data rekap obat ya. Oke. Syafida Muslifah. Iya, betul. Penanganannya ada IGD, rawat inap, rawat jalan. Oke. Metode pembayaran. Oke. Gini Mas, saya coba lihat cari celah untuk bisa bikin grafik nih ya sebenarnya dari modul yang udah dibuat ini. Walaupun memang konsepnya agak sedikit beda dengan yang kita yang diharapkan gitu. Cuman nggak apa-apa, udah terlanjur buat seperti ini. Dan ini kalau dikembangin lagi ini bisa menjadi aplikasi apotek nih. Kalau misalkan mas-mas mau ngambil untuk ntar tugas akhir, bisa riset ini nih menggunakan ini. Karena tadi udah sampai ke bayangan work stock taking-nya ya. Itu cukup baik tuh. Cukup baik. Ya, Pak. Ya. Jadi untuk yang selanjutnya ini pengembangan selanjutnya adalah untuk buat report. Nah, mungkin report Excel-nya udah bisa keluar, Mas? Oh, iya, sorry, Pak. Bagaimana, Pak? Untuk report Excel-nya sudah bisa? Oh, report Excel-nya belum ada, Pak. Baru ya. Belum, Pak, belum. Oke. Salah. Jadi mungkin perlu ditambahin untuk di minggu ini untuk report Excel. Ya. Report Excel. Kemudian ditambahin satu lagi untuk bikin grafik dalam bentuk bentuknya bebas ya, mau grafik bar atau pie chart. Yang ditampilkan di grafik itu adalah
yang tadi kan Mas simpen ke tabel rekap obat itu ada jenis penanganan ya. IGD, rawat jalan, sama rawat inap itu disimpan kan ya di database kan ya. Ya. Dari penanganannya Pak. Iya, nah itu aja dibikin grafik berapa banyak penanganan dari Pak. Siap. berapa banyak penanganan dari rawat inap, berapa banyak penanganan dari si rawat jalan. Ya gitu ya. Nanti bentuk grafiknya grafik batang bebas lah, mau kayak gimana, mau grafik batang atau pie chart. Sama yang Excel tadi dibentuk ya di fungsi ekspornya. Yang diekspor adalah bukan yang rekapnya, tapi yang diekspor adalah yang ketika kalian simpan tuh. Ya, bukan detail obatnya kan. Kalau detail obatnya mah ditambahin ya obatnya apa, berapa jumlahnya gitu kan. Yang diekspor hanya yang rekapnya aja. Pasien ini obatnya apa gitu secara rekapnya. Itu yang diekspor. Kemudian dalam bentuk grafik yang ditampilkan adalah jenis-jenisnya tadi, jenis pasien rawat jalan. Maaf Pak, Her, tadi kedengeran nggak Her? Soalnya lagi di jalan. Jadi nggak kedengeran sih suaranya. Jadi nanti ku tanya si Heri aja kali ya. Iya kedengeran. Oke. Kedengeran. Sorry. Intermittent Pak. Ya. Nanti udah dicatat kok. Saya share juga sih, ini kan saya record, nanti saya sudah share juga linknya. Oke Pak. Ya. Oke baik Pak. Ya, oke, untuk kelompok 4 mungkin itu ya. Kelompok 5 sorry. Kelompok 5 mungkin itu. Terima kasih untuk tulisannya. Selanjutnya yang untuk asuransi, di sini ada yang mewakili nggak nih yang untuk membahas asuransi? Yang asuransi nggak ada ya? Belum selesai sepertinya ini asuransi. Asuransi Frisco, Fahras, Fakih, Fikri, dan Fauki. Nggak ada juga sih di sini. Oke. Untuk asuransi mungkin nanti saya coba koordinasiin sendiri sama tim kelompoknya. Sisanya mungkin ngikutin aja yang lain ya. Jadi nanti saya rangkum hasil dari meet ini. Saya coba posting di post, kemudian nanti di forum yang harus diisi apa, nanti saya coba jelaskan di situ. Intinya di forum yang diisi ke depan adalah hasil dari capturean untuk penambahan grafiknya, sama tugas-tugas yang mungkin yang perlu dilengkapi yang tadi saya sebutkan. Oke. Cukup jelas ya semuanya ya? Ya, jelas. Oke, kalau gitu mungkin sekian ini pertemuan terakhir. Cuman gini, di pertemuan ini kan terakhir nih, cuman kalau misalkan di minggu depan kita adain satu sesi khusus untuk bahas persiapan UAS gimana nih kira-kira? Iya Pak. Boleh Pak. Boleh Pak. Oke. Karena UASnya sifat UASnya itu bentuk project juga seperti ini. Cuman kita bentuk projectnya studi kasusnya baru, beda. Jadi kalau saya enaknya kita bahas nih. Jadi nanti pas di UAS, karena waktunya juga nggak banyak kan UAS ya, cuman bisa seharian full, tapi nggak sampai kayak gini kan, kita sampai berapa minggu. Takutnya nanti nggak kejar. Nanti saya coba bahas di minggu depan, kita sempatin. Kalau memang berkenan, silakan join di jam waktu yang sama gitu ya, di jam 5 atau habis maghrib lah ya, biar lebih santai. Gitu ya. Oh, Pak, baik Pak. Ya, oke. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Silahkan dikerjakan, semoga bisa kejar. Di minggu depan kita coba usahakan ada satu sesi khusus untuk bahas persiapan UAS. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.